Roti, ketemu lagi dengan kami dari channel Newsland Official. Pada pagi hari ini kita akan informasikan bagaimana masih marak yang namanya jual beli agama dalam tanda petik ya. Kemudian kita akan bahas bagaimana penolakan Oknum Habib ini semakin meluas mengikuti Wonogiri. Nah, saudaraku memang banyak sekali kritikan terutama dari para muhibbin ya itu mengkritik, wah PCNU Wonogiri ini terlalu tergesa-gesa dalam mengambil keputusan yang sudah kita tahu semuanya, udah viral, yang menolak Oknum Habib Balawi ya, menolak Oknum Habib Balawi untuk berceramah di Wonogiri. Walaupun beberapa waktu yang lalu nih saudaraku, kecolongan dalam tanda petik atau kebobolan, ada oknum muhibbin ceramah di situ mendoktrin ya, kalau tidak menghormati dari Ala Idrus itu akan kualat dan sebagainya. Nah, itu ternyata si siapa namanya itu penceramahnya itu ternyata adalah Muhyiddin, muridnya si Novel Alaidrus. Nah, ini ada sebuah pernyataan yang sangat menarik dari Ketua PCN Wonogiri ya. Bapak Mubarok. Namun sebelum itu kita sampaikan semoga semuanya sehat walafiat, dimudahkan semua urusan, ditambah dan diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan usia umur yang panjang yang penuh barokah. Diberikan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat, dan selalu kita ingatkan untuk selama di dunia dibutuhkan ilmu, untuk selama di akhirat dibutuhkan ilmu, tidak sedikit pun dibutuhkan nasab dari Oknum Habib Ba'alawi yang sudah terbukti secara ilmiah bukan fitnah, mereka tidak terkonfirmasi sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Saudaraku, memang tidak mudah mengedukasi masyarakat karena memang sudah terlalu lama atau bertahun-tahun ya masyarakat itu terdoktrin, apalagi banyak kiai dulu, ulama di masa lalu yang tidak ngerti bahwa Ba'alawi itu palsu yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah, sehingga banyak ulama dulu husnuzon. Husnuzon itu bukan berarti mengakui. Husnuzon itu hanyalah berprasangka baik karena Ba'alawi di masa lalu banyak perilakunya yang baik ya, yang baik sehingga banyak orang yang berhusnuzon. Tetapi secara historis sekarang kita tahu bahwa Oknum Ba'alawi di masa dulu ternyata menjadi antek-antek Belanda, membantu Belanda di dalam menjajah Indonesia. Muncul tokoh yang terkenal yang kita tahu namanya Utsman bin Yahya menjadi bukti sejarah yang tidak bisa kita lupakan ya, karena kita tidak mungkin melupakan sejarah ya, karena sejarah itu memberikan makna hikmah ya, memberikan edukasi buat kita. Oke, langsung saja kita perdengarkan video yang pertama yaitu dari Pak Mubarok, yang kedua nanti dari Kiai Haji Nur Yahya Salafi ya di negara ya, yang terkait masalah jual beli agama. Mari kita simak videonya berikut ini saudaraku ya, dari Kiai Haji Mubarok. Memang ada sih yang mengatakan dan menilai terhadap langkah yang ditempuh oleh PCNU Kabupaten Wonogiri dalam menyikapi persoalan habaib yang sedang ramai dibicarakan di masyarakat kita, terutama warga Nahdlatul Ulama. Katanya bahwa sikap dari Ketua Tanfidiyah Pengurus Cabang NU Kabupaten Wonogiri terlalu keras dalam menyikapi persoalan habaib, dan PCNU terlalu tergesa-gesa mengeluarkan sebuah surat instruksi seperti itu. Tapi menurut saya bahwa persoalan ini, kebijakan yang dilakukan oleh PCNU Kabupaten Wonogiri bukan sesuatu yang tergesa-gesa, tetapi sesuatu yang tepat pada waktu yang tepat juga. Dan bukan sesuatu yang keras, tapi sesuatu yang pas yang harus dilakukan oleh pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Wonogiri. Kita ini pengurus loh. Kita ini pengurus, mempunyai tanggung jawab dan kewajiban menjaga Nahdlatul Ulama, menyelamatkan Nahdlatul Ulama dari berbagai gangguan dari pihak manapun, termasuk para oknum-oknum Balawi, oknum-oknum habaib yang selama ini menghina Nahdlatul Ulama, menghina ulama-ulama NU, kiai-kiai NU, baik struktur maupun kultur, juga sudah membelokkan sejarah-sejarah NU, termasuk sejarah pendirian NU, juga di dalamnya pembelokan sejarah badan otonom Nahdlatul Ulama, yaitu Jatman. Sudah disampaikan oleh Zuriyah pendiri Jatman sendiri, beliau Romo Kiai Haji Khalwani. Bagaimana beliau menyampaikan bagaimana upaya-upaya yang beliau perjuangkan dalam rangka untuk meluruskan sejarah Jatman ini, tetapi sama sekali tidak ada respon.
Jadi saat ini kita kondisinya sangat genting dan sangat prihatin. Ibaratnya penyakit, kita ini sudah dalam stadium 4. Ibaratnya penyakit kanker ini kita sudah masuk stadium 4. Sehingga organ tubuh kita ini harus dipotong, harus diamputasi. Demikian pula dengan kondisi saat ini. Kondisi yang memprihatinkan ini, makanya kita harus amputasi. Siapa yang amputasi? Ya kita ini sebagai pengurus Nahdlatul Ulama mengamputasi gerakan-gerakan para oknum-oknum habaib yang mempunyai rencana besar untuk menghancurkan Nahdlatul Ulama. Makanya saya katakan, kalau masih ada pengurus NU di semua tingkatan di Kabupaten Wonogiri yang masih tidak menghargai para ulama-ulama NU, para kiai-kiai NU, baik struktur maupun kultur, silahkan keluar dari kepengurusan. Saya selalu juga sampaikan bahwa habaib dengan NU itu punya organisasi yang berbeda. Yaitu kalau habaib itu organisasinya RA, kalau kita adalah Nahdlatul Ulama. Dua organisasi ini mempunyai anggaran dasar, anggaran rumah tangga sendiri, mempunyai perkum atau PO-nya sendiri, mempunyai visi misi sendiri. Jadi dua organisasi yang berbeda. Makanya kalau pengurus NU mestinya taat kepada organisasi di atasnya, pengurus Nahdlatul Ulama. Ini penting sekali. Oleh karena itu saya selalu sampaikan, yuk kita bahwa apa yang kita perjuangkan itu tidak ada kaitannya dengan pilpres. Sekarang pilpres sudah selesai. Kita tetap harus semakin semangat dan semakin bergerak untuk memperjuangkan dan untuk menyelamatkan Nahdlatul Ulama. Untuk menyampaikan suatu kebenaran kepada jamaah warga Nahdlatul Ulama dimanapun berada di Kabupaten Wonogiri ini. Saya yakin masyarakat semuanya sekarang sudah mulai tersadarkan dengan kondisi yang ada, fakta yang ada di lapangan. Dan alhamdulillah, pada saat ini pengurus-pengurus NU semua tingkatan di Kabupaten Wonogiri juga semua sudah tersadarkan dengan fakta yang ada di lapangan. Oleh karena itu saya mengucapkan banyak terima kasih. Persoalan ada yang sepakat, ada yang tidak, orang luar ya silakan. Para muhibin tidak suka, ya monggo silakan ikuti para oknum-oknum habaib yang dianggap panjenengan benar. Tetapi kita ini orang Indonesia tentunya harus menghargai tentunya bangsanya kita sendiri. Masa konsep merah putih katanya ini adalah konsepnya adalah oknum habaib. Gak pas, gak benar itu. Dulu gak pernah mau berjuang, tiba-tiba sekarang mengeklaim bahwa negara ini adalah negaranya Tarim. Ini kalau dibiarkan terus-menerus, bagaimana 10 tahun, 15 tahun yang akan datang? Sudah tepat apa yang kita lakukan, sudah pas kebijakan yang sudah kita keluarkan. Saya kira itu ya, semoga tentunya semangat tetap terus kita gelurakan. Pemilu sudah selesai, tetapi persoalan memperjuangkan nilai-nilai kebenaran tetap terus kita lakukan. Ya, saya setuju ya dengan Haji Mubarok. Apa yang dilakukan oleh PCNU Wonogiri itu sudah tepat pada waktu yang tepat ya. Karena ini adalah langkah antisipatif untuk menjaga NU dari rongrongan oknum Habib dari dalam dan untuk menjaga NU supaya tidak dikuasai dari oknum Habib. Karena indikasi oknum Habib yang merasa memegang otoritas keagamaan itu mengkapitalisasi nasab, mengaku cucu Nabi, merasa paling islami, paling benar Islamnya. Ini sudah ada yang menguasai Jatman, padahal pendirinya adalah Kiai Kalwani, bukan dari oknum Habib Ba'alawi. Ini contoh. Padahal Habib sendiri punya Robito Alawiyah, lembaganya yang mereka buat sendiri di tahun 1928. Ya, jadi setelah NU berdiri, Robito Alawiyah didirikan. Artinya kita bisa menduga itu adalah untuk menyaingi. Tetapi ternyata setelah di Nusantara berjalan, ini Robito Alawiyah kalah bersaing. Kemudian dari oknum Habib Ba'alawi berusaha memasuki NU. Nah, kita duga dari dalam inilah orang-orang Ba'alawi ini menguasai, kemudian mengklaim NU pendirinya adalah Habib. Ya, orang-orang NU wajib ziarah di makam para Habib Ba'alawi. Padahal ada banyak makam palsu di situ. Nah, ini harus kita suarakan terus, kita kritisi. Jangan sampai apa yang dilakukan oleh PCNU Wonogiri kemudian redam.
Dan kalau perlu maka kita suarakan terus supaya PJNU di luaran selain Wonogiri ikut mengikuti jejaknya Wonogiri. Karena begitu luar biasa. Berani sekali demi memperjuangkan nilai-nilai kebenaran. Saudaraku, sebelum saya sampaikan informasi berikutnya tentang jual beli agama dari Ki Haji Nur Yahya Salafi Negara, saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya, apresiasi yang terdalam buat kalian. Dari Abdul Haji Hanrawi Bawa, terima kasih dukungannya. Kemudian dari Kopi Kiling, terima kasih Habib-Habib yang selalu ngaku cucu Nabi. Doanya kagak manjur ya, kagak takut kualat omong gedabrus ya. Pada pertemuan kita sebelumnya, kita bahas bagaimana Oknum Habib, seorang imam besar saja kalah dengan Nikita Mirzani. Kalah dengan seorang artis. Waktu itu ketika imam besar pulang dari Arab ya, karena sudah ngungsi kurang lebih 3 tahun ya. Kemudian oleh Nikita Mirzani dikomentari tuh ya, tukang obat, cucu Nabi, ngaku-ngaku cucu Nabi gitu maksudnya. Dan kemudian para muhibin menyebut, wah Nikita Mirzani bisa kualat tuh. Nyatanya yang justru masuk penjara dari Pak Al-Hawi, dari imam besar itu sendiri. Ya, itu cerita beberapa tahun lalu yang viral. Kemudian dari Julaiha, terima kasih hadirnya. Ya. Salam dari Martapura, Kalimantan Selatan kalau saya tidak salah ya. Tetap waspada dengan palsu bin penipu umat yang berkembang biak di bumi NKRI tercinta ini. Kemudian dari komentarnya Abdul Haji Hanrawi Bawah, sterilkan lembaga-lembaga di pemerintahan, terutama di jabatan-jabatan strategis dari para oknum Habib Alawi migran ya, Habib-Habib imigran. Nah, kita memang juga melihat, mensinyalir adanya oknum-oknum pejabat yang masih menjadi muhibin ya, tetapi kita tidak usah putus asa untuk terus menyuarakan kebenaran ilmiah. Dan kita berharap mudah-mudahan suatu kali ya, suatu ketika oknum pejabat yang hari ini, detik ini masih menjadi muhibin, tercerahkan, mendapatkan hidayah dari Allah dan bisa berlaku adil dan mau menjaga marwah Nusantara, menjaga identitas nasional yang sudah berusaha untuk dibelok-belokkan oleh oknum Habib Ba'alawi. Mungkin ini bukan pekerjaan yang mudah semudah membalikkan telapak tangan, tetapi kita yakin kalau tiap hari kita edukasikan kepada masyarakat, kita sosialisasikan kepada masyarakat, ibaratnya sebuah batu yang tiap hari ditetesin air, lama-lama juga berlobang. Apalagi progres juga sudah kita lihat positif, dari mana dari fakta bahwa dari hari ke hari semakin banyak orang-orang yang tercerahkan, yang tadinya muhibin menjadi orang yang merdeka. Dan kita tahu ternyata Ki Haji Madudun Usman, Gus Wat Pleret ya, itu juga pernah menjadi muhibin dan sekarang menjadi mantan muhibin ya. Oleh karena itu mudah-mudahan langkah yang dilakukan oleh Ki Haji Madudin dan Gus Fuad dan juga para pejuang, ada Gus Abbas dan sebagainya, diikuti oleh para muhibin-muhibin yang lain, segera tercerahkan. Oke, dari Bang Rohidi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Dan semuanya ya, tetap semangat Bang. Oke, terima kasih Bang Rohidi atas dukungannya ya, sehat selalu juga untuk semuanya. Kita lanjut nih, maraknya jual beli agama yang sangat menguntungkan. Dari Ki Haji Nur Yahya Salafi Negara, silakan disimak berikut ini. Cak Purbo, cari kerja memang susah ya. Bahkan anak-anak atau maaf, presiden pun pada dicarikan kerja bapaknya. Tapi Bapak Purbo termasuk orang yang sangat-sangat kritis. Pak Alawi pun yang sebelumnya jualan parfum, oleh-oleh dari Arab, juga gamis, pada jual pesona dibumbui sedikit dalil, parahnya pribumi pada terpesona. Jualan yang paling menguntungkan itu adalah produk agama. Karena orang itu kalau sudah disodori agama itu akal sehatnya itu tertutup, mandek. Yang digunakan adalah sugestinya. Saya yakin gitu. Oleh sebab itu kiai pun bisa dikritisi, tidak hanya Habib saja. Jadi kayak saya dikritisi, alhamdulillah. Bukan berarti Pak Pamungkas Pramana itu berani dikatakan enggak. Justru ini watawaso bil haqqi, watawaso bis sobri, watawaso bil marhamati. Begitu. Jadi penerimaannya kadang-kadang kan, oh sekolah adab dengan Kiai Rirboyo, padahal bekas santri Rirboyo, enggak manfaat ilmumu. Ya enggak begitu. Jadi
dulunya memang banyak yang berjualan gamis, jualan minyak. Ya sekarang jualan gamis nggak apa-apa, yang penting halal, jangan menipu orang. Jangan menipu orang. Lah parahnya pribumi pada terpesona. Contoh saja Pak Purbo. Sekelas Lia Eden, pengikutnya itu ya ada, cuma nggak banyak. Ya. Sekelas Gavatar, ya kan? Ketuanya siapa? Al-Qiyadah Al-Islamiyah. Pemimpinnya siapa? Ahmad Usuddin. Mengaku sebagai Al-Masih Al-Ma'ud, sebagai Imam Mahdi. Pengikutnya ratusan ribu. Indonesia ini lahan subur bagi para penipu-penipu yang berkedok agama. Sekelas Kanjeng Dimas Taat Pribadi dengan ilmu sulap sihirnya itu mampu menghipnotis ratusan ribu jamaahnya. Bahkan orang yang terdidik sekalipun bisa katut dengannya. Indonesia ini lahan subur penipuan yang berbasis agama. LDII, Lembaga Dakwah Islam Indonesia, pengikutnya itu puluhan juta di Indonesia. Bahkan sampai Australia, Swedia, Amerika, Inggris Raya. Puluhan juta pengikutnya itu. Padahal ditipu habis-habisan oleh imamnya dan amir-amirnya. Masih saja mau. Jadi dagang yang paling enak itu agama dijadikan sebagai komoditi, ya, seperti barang dagangan dikemas. Jualan surga mengancam neraka. Sudah takut semua orang. Kalau kamu nggak mengikuti saya, neraka. Kalau taat saya, surga. Sama seperti kami Balawi itu kan begitu. Walaupun kamu membaca selawat 1 miliar sekalipun nggak akan sampai kepada Rasulullah. Kecuali melalui perantaran guru saya ini, keluarga Nabi itu saya ini. Dengarkan langsung, videonya ada, audionya ada. Nah, gitu, tak Purbo, begitu gitu. Pak Mustafa Fair Ahmadi, Assalamualaikum Pak Yai. Sudah ada bayinah. Bayinah itu ya saksi penjelasan ya. Kajian pustaka, bukti, tes DNA. Kalau Habib bukan cucu Rasul, misal saya Habib dan ulama. Misalkan Pak Mustafa Ahmad itu Habib dan ulama. Anak kadung saya sudah tes DNA hasilnya zong, saya tidak declare. Bagaimana menurut Pak Kiai tentang kasus ini? Ya harus jujur ya Pak Mustafa Ahmadi. Kalau memang zong bukan DNA C1 Ali bin Abi Thalib, Hashimiyah, Quraisy, Arab, ya jelaskan apa adanya, nggak usah malu lah. Daripada nanti di akhirat dituntut yang lebih berat lagi. Jadi menurut saya ceritakanlah kepada anak-anak bahwa saya ini bukan keturunan Kanjeng Nabi Muhammad SAW dari segi nasab. Tapi kalau dari segi ideologi saya ini keturunan Kanjeng Nabi. Karena umatnya Kanjeng Nabi semua itu adalah atba'uhu ala dinihi ila yaumil qiyamati. Itu adalah ahlil bait secara umum. Begitu aja, terangkan seperti itu nggih Pak Mustafa Ahmadi. Jadi jangan sampai ditutup-tutupi. Jadi jelas supaya kita ini tidak dikatakan sebagai al-kazab, ya, pembohong juga. Nggih, jelaskan ada walaupun pahit, kulil haq walau kana murron, walaupun mur baut itu kan pahit dan keras ya, sampaikan kalau itu memang kebenaran. Nggih. Ya. Jadi saudaraku jelas sekali ya, banyak sekali oknum-oknum yang menggunakan agama sebagai dok untuk mencari penghidupan. Tapi ya sudahlah, tidak apa-apa. Asal tidak merugikan orang lain. Ya, jadi saudaraku, masalah ini memang agak sensitif. Tetapi jangan sampai kemudian kita lengah ya. Kemudian kita lanjutkan ya. Dari Kiai Haji Nur Yahya Salafiyin Negara ya. Tentang masalah oknum-oknum yang melakukan ajaran-ajaran sesat. Memang ini bukan hal yang mudah, tetapi insya Allah perjuangan kita ada efeknya. Walaupun terus ini menjadi hal yang sangat tidak disukai oleh Muhibin. Ya, tidak disukai oleh oknum Habib karena kita dianggapnya telah merugikan mereka. Merugikan gimana? Sebenarnya kita akan menunjukkan kepada mereka tentang kebenaran, ya. Tetapi ya sudahlah, itu memang menjadi perjuangan kita, banyak yang tidak suka, itu menjadi tantangan. Kita lanjutkan dari Kiai Haji Nur Yahya Salafiyin Negara ya,
tentang ciri-ciri aliran sesat. Bagaimana harus kita mengenalinya ini ya? Terima ya. Wah, ini sebentar masih ada gangguan ya, sebentar. Sabar. Membentengi umat Nah, ini dia. dari paham-paham yang Sesat tentu saja ya. Pak Abdul Ahmad Yai, harapan saya sih ulama-ulama pribumi tanggap terhadap penistaan agama oleh dari oknum-oknum agama lain. Soalnya penistaan agama menjadi salah satu senjata imigran Yaman untuk menarik simpati masyarakat. Nggih. Kita harus membentengi umat dari paham-paham yang sesat. Bukan sesat ala kita, enggak. Ala MUI, ala Quran hadis ijma qiyas secara keseluruhan. Suatu ajaran itu bisa dinilai benar atau tidak benar itu kembalikan ke dogma dan logika plus realita. Ini pikir akal sehat saja lah. Ketemu kok, wah nggak masuk akal ini. Ajaran kok gini, memberatkan ini. Oh berarti nggak benar ini. Misalkan ajaran syahadat yang dirubah oleh Ahmad Musotik, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna al-masih al-maud Rasulullah. Jadi seakan-akan saya ini al-masih al-maud itu saya sebagai Isa, Nabi Isa itu saya penjelmaan Nabi Isa ini Imam Mahdi. Jadi kamu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa saya ini al-masih al-maud ya. Apa bedanya dengan Mirza Ghulam Ahmad sana? Mirza Ghulam Ahmad itu sebenarnya tidak pernah mengaku sebagai nabi, cuma penerus perjuangan nabi, cuma pemahaman pengikutnya saja yang berlebihan. Akhirnya terpisah menjadi dua blok sekte, Qadiani dan Lahore. Jadi sebenarnya Mirza Ghulam Ahmad itu mengaku sebagai pembaharu saja pada masa itu. Jadi kalau ada yang mengaku-ngaku membawa ajaran baru, misalkan atau menakut-nakuti umat, wah kiamat seperti yang terjadi di Ponorogo, di Mojokerto, di Jombang sampai cabut desa, bedol desa, semua dijual semua untuk datang ke tempat kiainya ya di daerah Batu di sana, lulusan dari Santren Lirboyo itu kiainya itu. Ya itu jangan percaya. Itu ditakut-takuti saja. Tidak mengerti akan kriteria definisi dari apa itu kiamat. Mau nanti tanggal 8 April bumi ini akan gelap selama 3 hari 3 malam dan agak ada planet komet atau komet seperti setan yang meluncur di langit kita ya memang benar, tapi tetap bumi ya, dan langit ini akan tetap ada kholidina fiha abada ya selama kita ya para penduduk bumi kita ini masih ada. Sebagian saja ada yang dimusnahkan, sebagian masih ada yang dilahirkan. Terus akan terjadi antara ada dan tiada, antara yang lahir dan yang mati. Keseimbangan alam ini masih tetap akan berjalan. Di mana-mana ada kiamat suro, ya. Di bumi yang lain ada orang bangun peradaban. Ada yang rumahnya hancur, ada yang baru bangun kaplingan. Ya itulah kehidupan manusia. Ada susah, ada senang. Sudah itu menjadi hukum alam, kausalitas sunnatullah, hukum sebab akibat yang harus kita jalani bersama sebagai penumpang. Ibarat kapal besar planet bumi ini, kita ini sebagai penumpang semua. Jangan sampai karam, ya. Karam di lautan luar angkasa yang tak bertuan dan bertepi sana. Ya. Mungkin seperti itu. Pak Saki mode Superman, Batman, Ultraman hadir ya, nggih, monggo, nggih. Pak Garuda Sakti, Kabib Pahlawi, ras Yahudi, Askenazi, Khazar, bukan durian Nabi, lihat channelnya Sugeng Sugiarto, nggih. Kadang saya kontak-kontakan dengan beliau, Dr. Sugeng Sugiarto, ahli DNA. Saya kadang-kadang bertanya, perkembangan terkini sudah ada berapa para Habib Alawi yang ada di dunia yang melakukan tes DNA. Hasilnya seperti apa? Saya belajar dari beliau. Pak Mr. Guraben, ayo PBNU datangkan mufti dari Yaman ke Indonesia. Biar polemik nasab marga Alawi tidak berlarut-larut dan tidak akan berani lagi marga Alawi menggerutuk ke kantor PBNU. Nah, ini PBNU harus bersikap tegas. Kemarin Alhamdulillah Kiai Jimaduddin Usman diundang ke kantor PBNU untuk memberikan siraman rohani kultum di sana. Ini sebagai sinyal positif ya.
bahwa ternyata kita semua ini tidak ingin merobohkan organisasi Nahdlatul Ulama, tapi untuk mengokohkan ya organisasi ini, karena kita juga warga Nahdliyin gitu. Jadi jangan sampai nanti saya itu dituduh wah Wahaboy, saya dituduh ya itulah orangnya macam-macam. Oke, saudaraku. Jadi ini sebuah pencerahan, mungkin kita perlu terus suarakan karena Om Habib sampai sekarang juga masih ada yang di luar kendali. Dari Bali Petolang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banjarmasin, Kalsel, Nyimak Gus, terima kasih. Kang Ayah, terima kasih. Jangan ngaku orang NU bila masih mengakui Ba'alawi curiah Nabi, karena itu memalukan sekali. Ya. Dari Bali Petualang, Gus, mudah-mudahan Banjarmasin dapat pencerahan secara tatap muka bersama para ulama dari Jawa, ya, karena di Banjarmasin lahan basah para Habib Ba'alawi. Terima kasih. Oke, terima kasih Bali Petualang. Alhamdulillah. Terima kasih pencerahannya, Gus. Kami Kalimantan Selatan mendukung perjuangan. Terima kasih dari saudaraku dari Bali Petualang. Satu lagi video yang ingin kita sampaikan, bagaimana bahayanya infiltrasi atau ya semacam upaya penjajahan begitu ya dari Ba'alawi, juga disampaikan oleh Kiai Haji Nur Ihya Salafi Negara. Perlu kita sampaikan ke Anda, ini juga penting untuk edukasi ya. Kita simak videonya, kita simak ya. Nah ini dia. Kembali ingat bahwa Lirboyo itu dulu didirikan pertama kali oleh Romo Kiai Haji Manaf Abdul Karim. Bukan asli dari Kediri. Istri beliau yang asli dari Kediri. Beliau adalah asli kelahiran Mertoyudan, Magelang, Jawa Tengah. Mengembara mencari ilmu di daerah Jawa Timur sampai pernah menjadi santrinya Romo Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Pernah nyantri juga ke Mbah Khalil Bangkalan. Pernah nyantri juga ke Sidoarjo. Keliling kemana-mana. Lalu pada usia 40 tahun, beliau Romo Kiai Haji Manaf Abdul Karim mendirikan pondok pesantren di Desa Lirboyo, Kediri. Beliau memiliki putri-putri saja, enggak memiliki putra, sehingga semua kiai-kiai penerusnya termasuk Romo Kiai Makhrus Ali Lirboyo, bagi ayahnya Romo Kiai Abdullah Kafabi itu adalah menantu. Nah ini jangan sampai terjadi lagi, terulang kembali, yang meneruskan estafet ya kepengurusan amanah yang ada di Lirboyo dan bahkan Ploso itu juga mantu-mantunya lagi dari kalangan habaib Ba'alawi. Ini yang kadang ada yang belum paham. Katanya saya ini berani sama Kiai Abdullah Kafabi, itu pemahaman yang keliru. Justru se-Indonesia Raya ini yang paling sayang, paling cinta dengan Pak Yai Abdullah Kafabi dan segenap pengasuh pondok pesantren Hidayatul Muqtadiin Lirboyo Kediri dan Ploso Mojo Kediri itu saya malah. Karena apa? Berani membuka ini ke hadapan publik agar diketahui. Karena bahayanya infiltrasi Ba'alawi. Kalau dibiarkan maka akan mencederai semangat asli pertama kali Romo Kiai Haji Manaf Abdul Karim yang meletakkan fondasi pertama agar senantiasa pondok pesantren Lirboyo dan Romo Kiai Usman Jazuli di Ploso Kediri itu kholidina fiha abada, berlangsung selamanya pendidikan ya, pencetak generasi yang islami, yang solih dan solihati. Jadi salah paham saja. Begitu juga salah pahamnya para habaib Ba'alawi itu terhadap ketawaduan dari para kiai Nusantara, sehingga dianggap itu sebagai sebuah penaklukan, ketundukan, ya, seakan-akan terkalahkan berdasarkan kitab-kitab karya internal Ba'alawi yang mengatakan mengunggulkan klan mereka.
Dan selain bukan dari mereka, kiai-kiai Nusantara itu kelas 2. Apa bedanya dengan penjajah Belanda? Ini yang harus kita luruskan. Kita lawan dan kita luruskan. Kita lawan setelah mereka yang belum sadar itu tunduk, ya, lalu kita luruskan. Sejajar bersama-sama mengurus umat ini tanpa ada rasa paling berkuasa. Saya yang paling berjasa, tidak ada. Semuanya berjasa. Ini karena selain ketawaduan, penghormatan dari para kiai Nusantara itu karena lugunya, bukan lucunya. Kadang ada lucunya juga, tapi banyak lugu. Para kiai-kiai itu tidak mengerti, diapusi, dikibuli, diprengi itu nggak tahu. Ditipu aja ya, nggih sendiko dawuh. Apalagi santri-santri, korbannya ya santri-santri Nahdlatul Ulama. Tapi alhamdulillah sekarang berangsur-angsur ibarat orang tidur itu sudah pada bangun semua. Oke ya, jadi saudaraku banyak oknum-oknum para kiai yang masih mau atau tidak tahu kalau dia diprank atau dikibuli. Kalau kelasnya kiai ulama saja masih banyak yang dibohongi dan bisa dikibulin, apalagi orang-orang awam, apalagi santri begitu. Maka banyak santri yang mengikuti oknum-oknum kiai yang masih taklid buta, ya kan? Nah, saudaraku, itu saja yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Tidak semuanya komentar bisa saya bacakan. Mohon maaf karena keterbatasan waktu ya. Terima kasih atensinya, perhatiannya. Mohon maaf atas semua kesalahan ya kepada semuanya ya. Maafkan ya. Kemudian segala kekhilafan, ini adalah live streaming. Barangkali ada gangguan jaringan internet, kalimat terputus, mohon dimaklumi adanya. Kita jaga persatuan. Kita tidak sedang menebarkan kebencian. Kita justru menebarkan kasih sayang agar Indonesia ini setara semuanya. Kita perjuangkan kesetaraan ya. Jangan sampai ada yang merasa lebih mulia daripada yang lainnya, ya kan? Oke, salam Pancasila Jaya. Salam NKRI harga mati. Salam Undang-Undang Dasar 1945. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.